Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang ke-22 bulan Sya'ban, di mana kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang betul-betul mengaku beriman kepada Allah, hendaknya mempersiapkan menghadapi Ramadan dengan penuh kesiapan yang sungguh-sungguh, mental, fisik, dan segalanya. Al-Quran menyebutkan dengan jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa Allah membuat satu syariat puasa adalah tujuan finalnya, endingnya bagaimana setiap orang yang berpuasa itu adalah bertakwa. Bertakwa yang sesungguhnya adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang terus mempersiapkan untuk hari kematian, dan orang yang ridho dengan apa yang diputuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang satu ayat yang sangat luar biasa, tertulis di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah min qabli ayyatiyakumul azab thumma la tunsarun. Kembalilah kepada Allah dan berserah dirilah kepada Allah sebelum datang kepada kalian satu azab yang ketika itu kemudian kalian tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama membahas inaba itu dengan detil, jelas. Satu, secara bahasa inaba itu artinya dari kata akbala. Jadi anaba yunibu fahuwa munib, artinya akbala atau roja. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah al-musara'atu ila mardatillahi, bersegera untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu melakukan amalan-amalan saleh di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar pembahasan ini mudah difahami oleh siapapun yang mendengar tentang kajian ini, maka saya akan membahas tentang macam-macam al-inabah. Para ulama membahas tentang inabah itu ada dua macam. Yang pertama, inabatur rububiyah. Inabatur rububiyah itu adalah kembalinya seluruh makhluk, baik orang kafir maupun orang muslim, baik orang beriman maupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Fir'aun ceritanya, begitu dia dihukum oleh Allah, dia kembali menyebut nama Allah, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, dan seterusnya, dan banyak contoh lainnya di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah inabah al-uluhiyah, yaitu kembali seseorang dalam rangka ibadah kepada Allah. Dan inabah uluhiyah ini tidak mungkin akan dilakukan kecuali dengan 4 hal. Yang pertama, mahabbatuh, cintanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang cinta kepada Allah, dia pasti akan kembali dengan baik dan benar. Yang kedua, al-khudu. Al-khudu itu artinya adalah tunduk, dia patuh, menyerahkan semua anggota tubuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah al-iqbal alaih. Orang itu menghadap Allah. Kenapa? Karena dia tahu menghadap Allah itu adalah satu-satunya cara yang membuat seseorang itu menjadi mulia, hebat, dan sudah dipastikan kalau pertemuan dengan Allahnya adalah sukses, dia akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minal muflihin. Dan yang terakhir adalah al-i'rad masiwa Allah. Harus memalingkan dan tidak mempedulikan semua yang bukan urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak pada pribadi saya dan semua kaum muslimin bahwa di dalam menghadapi bulan suci Ramadan, kita harus betul-betul inabah ilallah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menghadapi Ramadan, kita harus betul-betul memfokuskan diri kita, membuat satu program yang besar untuk menghadapi bulan suci Ramadan dengan baik dan benar. Bagaimana program pertama? Karena Ramadan syahrul Quran, dia harus membuat rencana besar untuk
membuat jadwal pembacaan Al-Quran. Tetapi perlu diketahui, bacaan Al-Quran tidak hanya cukup dibaca, harus ditadaburi, harus difahami maknanya, dan lebih bagus lagi kemudian dia dihafalkan. Kemudian membuat program tentang Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan, karena Rasul berjanji, bersabda dengan jelas, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mampu melakukan qiyam Ramadan dengan baik dan benar, maka dia dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua betul-betul menghadapi Ramadan betul-betul dengan iman, betul-betul dengan ihtisaban, sehingga kita menjadi orang-orang yang setelah lulus Ramadan termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Saya kira sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.